Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bersama-sama pagi hari ini, mari bersama kita memulai hari di dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian dan syukur kita bersama pagi hari ini. Saya percaya hari ini kita terima kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, pagi hari ini kami datang. Kami tahu Tuhan semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau mulainya dengan rasa ucapan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Ini setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau menaikkan pujian dan nyanyian kami bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Segala pujian bagi-Mu. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, ini setiap hati kami pagi hari ini kami datang menyembah Engkau yang jamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, ku perlukan kami perlu kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan setiap kami Tuhan. Amin. Untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku pagi hari ini kami menaikkan pujian hati kami Tuhan. Oh, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu. Perlukan kasih. Engkau yang pegang setiap hidup kami, Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Amin. Oh, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Tidak satu pun hari kami melewatinya tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Ajar hati kami selalu bersyukur. Dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk selamanya.
kuasa hadirat-Mu mengalir, jamah setiap hati, lawat setiap kami. Oh, mengalir kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan setiap kami, Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami bersandar penuh hanya di dalam nama-Mu. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Dengan hati yang berseru kami sama-sama naikkan pujian kami. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu. Ku perlukan kasih. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berjalan bersama dengan kami, berjalan di samping sampai selama-lamanya, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu. perlukan kasih-Mu Yang pegang seluruh hidup kami, yang berdaulat penuh atas kami. peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu. Ini setiap hidup kami, ini pujian kami bagi-Mu Tuhan, yang layak disembah. Sebab Engkau layak, Engkau kudus Tuhan. Oh, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus Engkau. kudus Haleluya. nama-Mu. Amin. Kami berikan syukur, syukur dalam simfoni-Mu. Simfoni Indah ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang. Nama Yesus, Yesus namanya. Kau kudus, kudus, kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan, kudus yang layak terima pengagungan lari setiap hidup kami. Oh, syukur dalam, oh Tuhan, simfoni indah. Kau layak, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, ajaib nama-Mu. nama yang beri kemenangan, nama yang beri
Tuhan menaungi setiap kami pagi hari ini. Oh, simfoni indah, Engkau ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami rindu merenungkan firman-Mu agar jalan kami sepanjang hari ini dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan kami tidak salah melangkah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi ini yang saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus ya, pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 mulai ayat yang pertama. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama, judul perikopnya di sana, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, ya, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita ini harus menyatakan hidup kita sebagai anak-anak terang. Ya, bagi siapa? Bagi semua orang. Tentunya ya kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Caranya bagaimana? Kita hidup menjadi anak-anak terang. Ya. Bagaimana hidup menjadi anak terang? Dikatakan di sana, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Ya, kita disuruh hidup menjadi penurut-penurut kepada Tuhan. Seperti anak-anak yang kekasih. Kenapa kita dikatakan seperti anak-anak? Ya, Bapak Ibu, anak-anak itu masih murni, anak-anak itu tulus, anak-anak itu belum mengenal yang jahat. Ya, dan di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak yang kekasih itu adalah anak-anak yang ya disayang, ya, artinya kita kalau punya anak ya kita pasti sayang anak kita, dan tentunya ya kepada anak-anak yang menurut, anak-anak yang manis ya kita terlebih mengasihi Bapak Ibu ya. Itu ya tidak ada kata ya tidak, memang seperti itulah anak-anak yang kekasih itu, artinya anak-anak yang hidup menuruti orang tua mereka. Nah, firman Tuhan berkata untuk kita boleh menjadi anak-anak terang, maka kita juga harus menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Artinya apa? Kita harus memiliki ketulusan dalam hidup ini, kemurnian. Ya, tidak ada ya niat-niat yang jahat dalam hati kita. Anak-anak itu belum mengerti ya tentang politik, anak-anak itu belum mengerti tentang ya bagaimana berlaku curang, anak-anak itu belum mengerti tentang bagaimana ya berlaku tidak adil. Makanya Alkitab menyuruh kita menjadi seperti anak-anak yang kekasih di dalam hal menuruti kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, mari dengan hati dan yang penuh ketulusan dan kemurnian kita mengikut Tuhan, bukan karena ya kita ini punya kepentingan apa-apa. Mengikut Tuhan itu kita harus menjadi seperti anak-anak ya
Artinya apa? Yesus berkata, kalau engkau tidak bisa menjadi seperti anak-anak ini dalam mengasihi aku, maka engkau tidak layak. Anak-anak itu bicara tentang kemurnian. Ikut Tuhan ini murni mengikut Tuhan. Karena itu sekalipun ada masalah, tantangan, kita tetap mau mengikut Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun. Dan yang kedua dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi anak-anak terang adalah kita harus hidup saling mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita ketika kita ini hidup saling mengasihi? Tapi ketika kita hidup dalam pertikaian, ya, dalam kekacauan, kita hidup dalam perkelahian, ya, bagaimana mungkin orang bisa melihat terang dalam diri kita? Bagaimana mungkin orang bisa melihat Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya percaya Tuhan, tapi hidupnya itu tidak menjadi terang. Ya, justru sebaliknya. Kita bertengkar, kita hidup dalam pertikaian, rumah tangga yang tidak harmonis, kehidupan keluarga yang tidak akur, ya, berantem dengan saudara, berantem dengan mertua, berantem dengan ipar, berantem dengan semua orang, sehingga ya kita tidak bisa menjadi berkat dan tidak bisa menjadi kesaksian. Ya, karena begitu banyak ya pertikaian dalam kehidupan orang Kristen. Ya, anak-anak Tuhan yang berkata dirinya anak Tuhan, tapi ya kita tidak mampu menjadi terang karena kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Saya banyak melihat ya bagaimana saudara ipar bertengkar, ya tidak berbicara hanya karena persoalan-persoalan sepele. Kita nggak memiliki kedewasaan rohani. Sementara Bapak Ibu dikatakan firman Tuhan, kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita berdampak menjadi terang, itu dilihat dari ketika kita hidup saling mengasihi. Orang-orang di luar, orang-orang dunia tuh tahu bahwa ajaran yang paling utama dari ajaran Kristus itu adalah tentang kasih. Ya, tetapi sayangnya begitu banyak orang yang mengaku percaya Yesus tapi mereka tidak bisa menjadi terang di dalam hal kasih. Ya, justru sebaliknya, pertikaian, permusuhan. Ya, kita nggak usah bicara di yang jauh-jauh, kita bicara dari kehidupan keluarga terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita sebagai suami istri tidak akur, ya, sehingga hidup kita nggak menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri kita. Sehingga ketika orang tua tidak akur, sudah pasti anak-anaknya kan jadi anak-anak broken. Ya, ketika mereka jadi anak broken, mereka jatuh dalam narkoba, free sex, mereka ya mencari sesuatu di luar sana yang pada akhirnya membuat mereka justru ya makin hancur, dan akhirnya ya kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi saat kita ini hidup dalam kasih Bapak Ibu, ya, maka disitulah kita ini boleh menjadi terang bagi banyak orang. Ya, waktu suami istri hidup akur, jauh dari pertikaian, ya, sehingga anak-anak juga hidup rukun bersama. Bahkan kita dengan saudara ipar, dengan anak menantu, dengan ibu mertua, ya, semuanya hidup akur di dalam kasih Kristus. Itulah yang mencerminkan bahwa kita ini anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin engkau masih ada pertikaian dengan orang-orang dekatmu, dengan keluargamu, kakak adikmu, saudara ipar, dengan mertua, menantu, ayo berdamai. Ya, karena dengan cara itu kita ini bisa dikatakan menjadi terang bagi banyak orang. Ya, buanglah kepahitan, amarah, kebencian, buang semua hal-hal yang ya dapat membuat kita ini justru jauh dari Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk ya memuliakan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita menjadi anak-anak terang ya bagi banyak orang, sehingga nama Yesus itu dipermuliakan lewat hidup kita. Jangan pernah ya mempermalukan nama Tuhan, tapi biarlah kita boleh menjadi terang dengan buang gengsimu hari ini, hidup dalam kasih, ya, jadilah penurut-penurut seperti anak-anak yang kekasih, ya, dan bukan jadi orang-orang yang memberontak, karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang ya hidup di dalam pertikaian, amarah, bahkan perpecahan. Bapak Ibu,
sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung pada kita, mari kita hidup damai dengan semua orang. Karena dengan cara itulah kita ini boleh menjadi terang bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Jangan ada kebencian, jangan ada amarah, jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan di hidup kita. Ya, karena kita juga tidak tahu hidup ini sampai berapa lama. Ya, mungkin gak ada yang tahu hidup kita mungkin hari ini, besok atau kapan. Tapi selama Tuhan beri kita waktu, berdamailah dengan semua orang. Hiduplah dalam kasih, sebab kita belajar tentang mengasihi itu dari Kristus. Ya, satu hal yang Yesus ajarkan, dia menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan bagi setiap kita. Sekalipun kita berdosa, dia tetap mengasihi kita dan mati bagi kita. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus mengasihi orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup menjadi anak-anak terang, yaitu dengan kami menjadi penurut firman Tuhan, terutama dalam hal mengasihi. Ajar kami mengasihi lebih lagi Tuhan di antara sesama kami, agar kami boleh menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, katakan, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lebih lagi Bapak Ibu katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajari kami Tuhan, kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Ajari kami Yesus. Biar kita selalu minta kepada Tuhan untuk mengajari kita tentang pengampunan, tentang kasih yang sesungguhnya, supaya dengan berbuat kasih itu kita menjadi terang bagi sesama kita dan terutama membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu minta kepada Tuhan hari ini untuk kita boleh hidup saling mengasihi, mengampuni saudara kita yang berbuat dosa dan belajar mengasihi lebih dan lebih lagi agar nama Tuhan dipermuliakan. Katakan hari ini, kalau ada kepahitan di hatiku Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Kalau ada amarah, kekecewaan, aku lepaskan Tuhan pengampunan. Ajar kepada kami untuk lebih lagi saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Bawa mereka untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga menjadi jawaban bagi setiap mereka dalam persoalan beban berat Tuhan. Engkau menjadi pertolongan, bahkan berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, dimanapun berada. Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit. Biar kami yang bangun pagi ini boleh sungguh-sungguh bersuka cita. Bahkan setiap persoalan kami Tuhan, Engkau yang turut bekerja menjadi jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami.
bagi Indonesia. Lawat bangsa ini, lawat Tuhan, berkati Pak Presiden Jokowi, berkati Tuhan pemerintahan yang ada di bangsa kami, sehingga Indonesia boleh menjadi Indonesia yang makmur, sentosa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati